Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di kelas kita hari ini. Tadi beberapa ada yang sudah menyampaikan kalau karena ini sore hari, jadi ada yang masih di jalan menuju pulang, ada pulang kantor ya. Terus juga ada yang masih di kantor gitu ya. Jadi ada yang di rumah juga sambil apa namanya kejar-kejar anak di rumah mungkin ya. Jadi terima kasih sudah bergabung di kelas kita hari ini. Biasanya kelas edukasinya FMI itu malam ya gitu, jam 7 malam gitu biasanya. Tapi kali ini kita menyesuaikan dengan narasumber kita, bisanya di jam berapa deh gitu ya. Waktu itu saya sampaikan. Jadi saya resah sekali tentang ini ya topik kita ini, lalu saya segera hubungi Dokter Dila, terus ya udah Dokter Dila bersedia share nggak, boleh nggak gitu ya, terus juga bisanya kapan gitu. Jadi ya sudah di hari itu, di hari yang Dokter Dila bisa gitu ya. Oke, jadi apakah Dokter Dila sudah hadir kembali? Hai, Mbak Tafdila. Oke, sambil tunggu, ini dari mana saja, Kak? Hai, Halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran Udah suaranya Mbak? kedengeran jelas, terima kasih. Gimana Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Aduh, jadi kita langsung aja ya. Ini apa sih Mbak Dila? Ya Allah. Iya Jadi kita Mbak. kan udah apa namanya COVID ini ya, kita deg-degan banget sama COVID ini gitu. Mm-mm. Udah hampir 2 tahun ini ya, benar ya? Udah Iya. hampir 2 tahun ya. Nah terus berapa waktu yang lalu tiba-tiba saya tuh juga taunya tentang penyakit ini tuh ketika Mbak Mm-mm. Dila update gitu. Heeh. Adam ya, jadi Iya, yang putra bungsu. bungsu. Jadi Dokter Dila ini putranya ada 3 gitu. Mm-mm. Adam yang usia berapa ya? Kemarin itu 16 bulan deh pas 16 kejadian. bulan ya, Mm-mm. waktu kejadian itu 16 bulan. Sempat masuk rumah sakit dan yang lain-lain. Lalu nggak lama, apa namanya, ada salah satu teman saya juga mengabarkan berita duka, yaitu putranya meninggal Ya dunia gitu. Waktu itu ampun. usianya juga 13 bulan gitu ya. Merinding ya saya, aduh langsung rasanya pengen peluk anak-anak gitu ya semuanya. Terus ini apa lagi gitu dan baru ya, ini ternyata baru ya, Termasuk ya, nanti termasuk diceritain yang ada baru ya. timeline-nya. Iya, Mm-mm. nanti diceritain timeline-nya. Jadi saya pikir kita semua nih orang tua, kita semua orang tua yang punya anak usia dini, orang tua sih rasanya ya, semua orang tua perlu Ya. Mm-mm. waspada gitu sama hal-hal semacam ini. Kita perlu update gitu. Kadang-kadang kita mungkin udah jenuh ya, lihat apa lagi sih ini gitu. Rasanya pengen nggak tahu aja deh gitu, tutup mata aja. Tapi Mm-mm. nggak boleh gitu ya. Jadi kita memang harus update terus. Wah, ini ternyata macam-macam nih dari mana-mana ya, dari Kalimantan, dari Wah. Madiun. Hai, ada yang dari Bekasi juga, Jakarta, Tanjung Pinang, Kalimantan Tengah. Kalimantan, Oke, baik. Belitung, wah. Malang ya, rame ya, Sukabumi. Oke, jadi kita bisa banyak kenalan nih, Solo, Bogor. Bogor Oh, tadi lah. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi, Dokter Dila udah siapkah untuk udah saya share sharing? screen ya, Mbak. Silakan, monggo. Ya, udah masuk belum, Mbak? Udah Ada ya. kelihatan. Mangga, silakan. Ini oke, silakan Mbak Dila menyampaikan teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diketikkan di kolom chat. Lalu nanti akan dibacakan setelah Dokter Dila menyampaikan paparannya. Atau nanti juga boleh kalau ada yang mau misalnya lagi sambil apa nih, jadi mau ngomong aja kayak sempet ini, jadi minta di unmute, boleh nanti ya setelah paparan Dokter Dila selesai dibawakan. Silakan
Dokter Ya, Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sore-sore gini di Bogor ini lagi hujan, Mbak. Oh gitu, Biasa, kota Bekasi terang hujan. benderang ya, Kota Bekasi. hujan ya, Hmm. hujan-hujan terus. Iya, jadi kemarin Mbak Vidya sempat ngajak sharing tentang MISC ini ya, Mbak ya. Qadarullah, kemarin anak saya kena MISC ini pas usianya itu 16 bulan, sekitar 16 bulan gitu. Oh ya, saya Tafdila Rahmania, kebetulan founder Rumah Vaksinasi Bogor, atau bisa pendeknya dipanggil Dokter Dila aja atau Dila aja. Nah, enggak. Saya coba ya pemaparan tentang ini. Nah, pertama, saya coba bahas sedikit tentang COVID-nya sendiri ya. Walaupun sebenarnya yakin sih udah pada banyak yang baca atau tahu atau bahkan hafal di luar kepala tentang COVID ini ya. Jadi wabah COVID ini sendiri pertama kali dideteksi di kota Wuhan di Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, pada tanggal 11 Februari 2020-nya itu barulah WHO itu mengumumkan bahwa penyebab wabahnya ini adalah ada virus baru, coronavirus jenis baru yang namanya itu SARS-CoV-2. Karena pertama kali ditemukannya itu 2019, jadi dinamakannya coronavirus disease atau COVID-19, jadi 19-nya itu ya. Dan wabah ini baru ditetapkan sebagai pandemi COVID itu pada 11 Maret 2020. Sedangkan kasus pertama dan kedua yang dulu sempat bikin heboh di Indonesia juga ya, baru diumumkan itu pada 2 Maret 2020. Dari sejarahnya. Nah, jadi apa sih pandemi itu? Mungkin sering kebelit-belit sih, ada endemi, ada epidemi, ada pandemi gitu. Nah, endemi itu adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Gampangnya itu kalau misalnya kita tahu pasti kayak daerah Papua itu ada kasus malarianya tinggi. Nah, seperti itu namanya endemis, endemis malaria untuk di Papua seperti itu. Ada lagi epidemi. Epidemi itu apa? Jadi penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Contohnya kondisi epidemi itu di Indonesia dulu pada tahun 2012 kita pernah mengalami namanya epidemi avian influenza atau flu burung ya H5N1 itu di Indonesia. Nah, kalau pandemi itu apa? Pandemi itu wabahnya itu sendiri berjangkit serempak di mana-mana di seluruh dunia. Jadi meliputi daerah geografis yang sangat luas. Nah, pandemi ini di dunia juga sudah tercatat terjadi beberapa pandemi sebelum COVID-19 ini, ada juga pandemi flu Spanyol mungkin yang paling terkenal yang mendekati COVID ini ya. Nah, gejala sih kayaknya sudah pada hafal semuanya. Jadi sebenarnya kalau ditanya gejala COVID itu apa sih? Ada yang demamnya, ada yang tapi ada yang ngerasa cuma diare aja gitu. Ada yang ada sakit kepala, ada yang sampai sesak nafas gitu. Walaupun pasti kita juga bertanya-tanya kenapa sih ada orang yang ternyata OTG gitu. Dia positif tapi nggak punya gejala apa-apa. Nah, jadi varian gejala yang dialami setiap individu yang terkena COVID ini benar-benar bervariasi. Nah, jadi sini saya cuma mau meng-highlight tentang ini pasti udah banyak yang infonya di mana-mana infografis selama setahun lebih ini ya. Bahwa COVID ini punya istilah lain namanya the great imitator. Namanya agak serem nih ya. The Oke, great apa itu? imitator. Nah, jadi di sini dibilangin nih bahwa pada 26 April 2020 itu ilmuwan-ilmuwan dunia itu merasa sejak awal pertama kali ditemukannya COVID ini, aduh, ada aja kayaknya surprise-surprise baru dari COVID ternyata. Ya. Kok kayaknya sebenarnya banyak yang bilang ini seperti flu aja gitu. Ini mah sebenarnya gejalanya ringan aja, tapi kok banyak menyebabkan kematian atau apa. Jadi benar-benar kita tuh setiap waktu tuh benar-benar dikagetkan dengan hal-hal yang baru tentang COVID ini ya. Nah, salah satunya ini bahwa COVID ini nama itu the great imitator, bahwa COVID itu bisa menyerupai penyakit apapun gejalanya. Makanya itu ada orang yang kok diare tapi didiagnosisnya COVID. Ada orang yang bahkan nggak kenapa-napa didiagnosisnya COVID gitu. Ada orang yang sakit kepala aja kok tapi katanya COVID ada demam dan pilek dan sakit tenggorokan gitu. Tapi saya nggak ngerasa. Nah, baik orang yang ngerasa kayak gitu ya. Karena ini dia COVID itu sebenarnya disebutnya the great imitator atau dalam bahasa Indonesia-nya nih. Jadi COVID ini hebatnya subhanallahnya walaupun dia sangat kecil gitu, tapi yang benar-benar mengobrak-abrik dunia ini tuh kita bayangkan COVID itu adalah suatu virus yang kalau kena ke tubuh kita, dia akan menempel di sebuah namanya reseptor. Reseptor itu kayak cantolannya gitu ya, cantolannya si COVID ini. Nah, namanya adalah reseptor AC2, ACE2 ini. Dan reseptor ini ada di seluruh tubuh kita.
Nah, jadi seperti paku-paku proteinnya itu nanti bisa nempel ke tubuh kitanya. Itu dia yang beda-beda. Kalau misalnya nempelnya ke pernafasan, gejalanya ke pernafasan. Nempelnya ke saluran pencernaan, gejalanya ke saluran pencernaan. Itu dia, makanya dia benar-benar dijulukinya sebagai imitator yang hebat. Jadi mungkin masih mendengar istilah-istilahnya kemarin-kemarin terutamanya, ini pasien di COVID-kan nih. Padahal gejalanya keluhannya begitu, kenapa disebutnya COVID? Nah, jadi sebenarnya ini COVID itu the great imitator, benar-benar gejalanya tuh bisa luar biasa ya, bahkan ada orang yang dikira demam berdarah, ternyata COVID. Iya. Ada yang kayaknya gejalanya nih kayak campak, ternyata COVID. Itu benar-benar luar biasanya COVID ini tuh seperti ini gitu. Atau kita kenal penyakit lain yang the great imitator itu sebenarnya ada banyak juga, contohnya sifilis atau juga skabies atau juga bahkan diabetes mellitus itu dikenal juga the great imitator. Jadi tergantung organ mana yang dia kenai. Kayak saya kita punya penyakit diabetes atau gula ya, kenanya ke kaki, jadi diabetes kaki, jadi kakinya yang jadinya seperti borok seperti itu. Atau jadi karena penyakit diabetes kenanya kemana, ke mata, jadi matanya jadi gangguan penglihatan seperti itu. Jadi the great imitator itu bisa menjadi imitator yang hebat. Jadi pesan saya di sini bahwa itu dia, COVID ini bisa menjadi seperti apa aja. Jadi tidak harus harus ada demam nih, kalau nggak ada demam saya nggak ngerasain ini COVID gitu. Jadi nggak selalu seperti itu untuk gejalanya ya. Nah, ini juga nih tentang definisi operasionalnya. Jadi saat seseorang sudah terkena COVID, kapan sih sebenarnya dia dinyatakan sembuh? Untuk mengulangi lagi, yakin di sini sih sudah setahun lebih sudah pada hafal juga ya, bahwa apabila sudah dinyatakan sembuh, jadi sudah selesai masa isolasi mandiri, di sini dikatakan kalau tanpa gejala atau asimptomatik itu cukup 10 hari saja, itu sudah selesai. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan swab lagi, itu sudah dianggap selesai, karena memang dari hasil penelitiannya, jadi di penelitiannya itu bahwa ada setiap hari di lab itu dilakukan pemeriksaan tes COVID itu, jadi setiap hari dilihat, jadi apakah kuman COVID-nya itu semakin bertambah tidak pada hari berapa selesainya, dan ternyata rata-rata tuh pada hari ke-7 sampai ke-10 itu kuman COVID itu di tubuh kita tuh sudah tidak bertambah lagi, bereplikasi lagi. Makanya kenapa di sini cut off poinnya 10 hari itu sudah dianggap selesai isolasi mandirinya. Jika asimptomatik ya. Jika ternyata dia punya gejala, maka dari gejala terakhir ditambah 3 hari lagi, dan itu sudah tidak perlu dilakukan swab ulang. Nah, jadi kita lihatnya dari situ nih, kapan sih sembuhnya? Nah, dari situ aja kita dianggapnya yang penting kita sudah tidak menularkan lagi. Jadi isolasi mandirinya selesai kapan, atau kalau misalnya gejalanya sampai sedang sama berat, nanti agar dokternya aja yang pusing-pusing mikirin, oh ya ibu dinyatakan sembuhnya setelah tanggal berapa gitu ya. Jadi kita perlu tahu itunya. Nah, masuk ke MIS-C ini sendiri. Nah, MIS-C ini kasus pertama yang didokumentasikan itu pada April 2020. Jadi termasuk baru memang. Jadi di United Kingdom atau di Inggris sana ada kasus yang dilaporkan pada anak-anak yang positif COVID sebelumnya mengalami gejala perburukan. Ya, perburukannya itu di sini ternyata gejalanya mirip penyakit Kawasaki. Kalau misalnya pernah mendengar penyakit Kawasaki itu penyakit autoimun. Jadi autoimun itu kan jadi seperti imun kita tuh menyerang diri kita, tubuh kita sendiri ya. Jadi ternyata pada pasien tersebut gejalanya mirip Kawasaki tapi bukan Kawasaki gitu. Jadi peneliti juga dokter-dokter jadi buat bingung ini penyakit apa gitu, dan ternyata berhubungan sebelumnya pernah terkena COVID. Jadi dilaporkan kasus tersebut, dan setelah kasus tersebut dilaporkan pada April 2020 mulailah bermunculan case report lainnya di seluruh dunia, bukan hanya di UK saja, di Cina juga, di Afrika juga, di Amerika, bahkan di Indonesia juga ada dilaporkan. Atau yang terkenal itu yang dari Jerman ya, ada Ibu Hania yang dari Indonesia tapi dia tinggal di Jerman, yang kondisi anaknya juga MIS-C juga gitu. Nah, sebenarnya kita juga masih dibikin bingung, MIS-C ini sebenarnya nggak jelas. Jadi siapa sih yang bakal kena, siapa sih yang nggak bakal kena gitu. Belum ada kepastian sampai saat ini juga. Dan ini termasuk rare complication, jadi komplikasi maksudnya, tapi komplikasi yang sangat jarang yang terjadi pada anak-anak yang positif COVID gitu. Presentasinya sekitar di bawah 1% nah, pada anak-anak yang positif COVID. Atau di Amerika sendiri, di New York State-nya itu sendiri, sekitar 2/100.000. Jadi ini memang sangat kecil gitu sebenarnya. Nah, jadi secara bahasa Indonesianya, MIS-C ini atau Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Jadi multisistem yang terkenanya itu lebih dari 2 organ tubuhnya. Inflammatory itu, inflamasi itu ada peradangan, jadi ada peradangan yang hebat di dalam tubuh anaknya yang mengenai lebih dari 2 organ,
pada anak yang sebelumnya sudah terbukti mengalami COVID atau positif pernah terinfeksi COVID-19 itu sendiri. Jadi itu per definisi tentang MIS ini. Jadi sejak pertama kali yang ditemukan itu karena saking beragamnya gejala-gejala yang ditemukan pada kasus MIS ini, ada yang mengalami meningitis, ada yang mengalami sampai ke jantungnya bermasalah, sampai irama jantungnya bermasalah. Kemudian juga ada yang perdarahan berat dan sebagainya. Benar-benar beragam sekali karena itu dia tergantung organ yang terkenanya apa. Sampai akhirnya barulah 14 Mei ini CDC mengeluarkan case definition. Jadi definisi MIS itu apa sih? Saya agak susah mendonesiakannya, jadi saya masukkan yang bahasa Inggrisnya, saya coba artikan. Jadi pertama, untuk usia, karena ini pada anak, usianya di bawah 21 tahun. Jadi usianya dulu harus di bawah 21 tahun. Kalau lebih dari itu masuknya adult atau ada juga MISA sebenarnya. Jadi multisystem inflammatory syndrome in adults. Kalau ini karena C pada children, jadi untuk usia yang pertama di bawah 21 tahun. Kemudian adanya keluhan fever atau demam. Kemudian yang kedua, adanya hasil lab yang menandakan bahwa terjadinya inflamasi atau peradangan di tubuh yang hebat itu tadi. Kemudian adanya evidence of clinically severe illness. Jadi ada bukti nyata bahwa gejala-gejalanya itu berat pada pasien tersebut dan membutuhkan hospitalization atau dirawat di rumah sakit. Kemudian karena multisistem, jadi lebih dari sama dengan 2 organ yang terkena. Jadi kita anggap di tubuh kita ada banyak sekali, bisa terkena kardiak atau jantung, dan renal atau ginjal, atau juga terkena respiratori atau pernafasan, paru-paru dan sebagainya. Hematologik, jadi perdarahannya, kondisi darah di tubuhnya. Gastrointestinal bisa terkena ke pencernaannya. Dermatologik bisa kena ke kulit, karena kulit itu termasuk organ di tubuh ya, dan juga neurological bisa juga kena ke sarafnya gitu. Di antara semua organ itu minimal 2 disertai dengan demam dan adanya tanda-tanda lab yang menunjukkan inflamasi. Dari situ kita masuk ke MIS-C. Dan yang nomor 2 adalah harus tidak ada penyebab lainnya. Jadi penyebab lainnya ini misalnya ternyata anaknya terkena kuman lainnya, atau misalnya terkena demam berdarah. Jadi bukan ada itu. Jadi harus ada, kita membuktikan bahwa tidak ada penyebab lainnya selain COVID ini. Kemudian yang ketiga, pernah positif terhadap COVID-19 yang diperiksa dengan RT-PCR, dengan serologi ataupun dengan antigen, ataupun jika belum pernah positif atau yang dikhawatirkannya ada OTG ya. Jadi pernah ada kontak erat dengan pasien COVID 4 minggu ke belakang gitu. Karena kebanyakan anak-anak juga sebenarnya apabila terkena itu, kebanyakan sebenarnya OTG. Jadi kita juga nggak bisa memastikan sebenarnya, karena seringnya OTG tidak bergejala, atau seringnya juga tidak diperiksakan karena anaknya tadi tidak bergejala, kemudian yaudah kasihan diperiksa. Jadi kebanyakan memang tidak diperiksakan juga, tapi setidaknya ada kontak erat itu 4 minggu ke belakang. Jadi per definisi MIS itu seperti ini. Karena ini pada anak-anak. Nah, kalau udah di atas 21 tahun, itu sebenarnya mirip, ya? Tapi itu masuknya ke dewasa atau adult. Nah, meskipun gejalanya beragam, gejala yang mungkin terjadinya itu tadi tergantung organ yang mana yang kena nih. Jadi si kondisi inflamasi yang berlebihan ini, hiperinflamasi ini mengenanya terutama kemana? Memang yang pertama kali tadi dilaporkan itu kan Kawasaki disease-like, ini penyakit seperti Kawasaki. Jadi kalau Kawasaki disease-like ini gejalanya bisa jadi mata merah atau konjungtivitis. Kemudian ada tangan dan kaki yang mulai membengkak dan kemerahan. Ada ruam. Ruamnya itu jadi kemerahan ya di tubuh. Kemudian ada pembengkakan kelenjar seperti kelenjar getah bening. Kemudian juga sampai ada gangguan ke jantung. Nah, pada kasus yang luas namun jaraknya itu bisa ke pencernaan. Disertai nyeri perut dan diare juga hingga ke gangguan persarafan. Jadi ada meningitis atau nyeri kepala yang hebat. Nah, kalau organ yang terkena itu gastrointestinal atau pencernaan bisa ada nyeri perut, kemudian diare, dan ada mual muntah. Ada lagi gangguan hemodinamik. Hemodinamik itu adalah kestabilan tubuh ya dari darah. Kita tahu sebenarnya tubuh kita 2/3-nya itu terdiri dari darah. Jadi kalau ada masalah di situ bisa mengganggu seluruh tubuh. Kemudian juga ada masalah ke jantung, atau yang sering kita dengar dengan badai sitokin. Badai sitokin ini terjadi karena inflamasi yang berlebihan itu tadi. Jadi tubuh kita menghasilkan peradangan yang hebat di tubuh itu sampai akhirnya dia melawan diri kita sendiri karena dianggapnya ini asing sebenarnya gitu.
Kemudian kalau dia kena ke ginjal, akan terjadi gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut itu gejalanya mulai dari pipisnya menjadi jarang, kemudian juga ada diarenya yang berat, diare dehidrasi, jadi masalah-masalah di ginjal. Kemudian ada gangguan pernafasan. Tapi sebenarnya pada MIS ini sejauh ini dari case report yang masuk itu sebenarnya paling jarang itu mengganggu gangguan pernafasan. Nah, berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu memang akan lebih banyak gangguan pernafasan. Kalau pada anak-anak ini memang lebih sering itu yang nomor 1 itu Kawasaki disease like. Paling seringnya seperti itu. Nah, mungkin agak susah nih hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Jadi pada anak yang ada riwayat COVID-19, kemudian ada gejala-gejala yang mencurigakan seperti tadi, nanti dokternya akan meminta untuk diperiksakan laboratorium. Karena ini adalah kondisi hiperinflamasi, jadi peradangan yang heboh di tubuh kita. Jadi yang pertama akan diperiksa itu adalah tanda-tanda inflamasi. Mungkin kita biasa suka ngeliat ada yang namanya, sekarang makin kesini makin lazim untuk ngomongin tentang CRP, itu apa sih, LED, ferritin. Nah, itu adalah tanda-tanda peradangan di tubuh yang bisa meningkat, terutama sampai berkali-kali lipat apabila terkena MIS ini. Kemudian yang nomor 2 ini dari sel-sel darah. Jadi ada sel darah putih itu ada macam-macam jenisnya. Nah, ini nanti bisa ada sel darah putih yang rendah, ada juga sel darah putih yang meningkat. Kemudian juga ada sel-sel marker-marker inflamasi atau peradangan lain itu terutama ini peningkatan D-dimer. Kemudian jadi diperlukan pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan seperti ronsen paru, kemudian ekokardiografi. Eko itu jadi USG jantung, kemudian rekam jantung, karena tadi nomor 1 paling sering itu Kawasaki disease like yang seperti Kawasaki. Jadi kita perlu tahu kondisi jantungnya itu dilihat langsung dengan USG dan juga rekam jantung. Dan pemeriksaan yang lainnya tergantung yang dibutuhkan atau organ mana yang terkena. Misalnya ke otak, misalnya kita membutuhkan CT scan atau MRI, itu tergantung semuanya. Jadi benar-benar MIS ini tuh masih bisa berkembang luas, dan sampai saat ini ya sejauh itu saja sebenarnya pakemnya, yang baru ada guideline itu baru segitu, dan kita itu melihatnya kondisi pasiennya seperti apa. Jadi nanti perjalanan penyakitnya seperti apa. Juga pengobatannya akan dilihat tergantung keluhan yang dimiliki sang pasien, karena itu dia pasien yang A dengan pasien yang B bisa berbeda keluhannya. Pada kondisi anak saya kemarin yang terkena itu pencernaan atau gastrointestinalnya dan juga ke kondisi darahnya. Jadi pengobatannya akan beda dengan pasien yang B yang terkena jantungnya jadi udah mulai iramanya berbeda-beda. Benar-benar memang tidak ada guideline sampai saat ini, kita mengikuti aja perkembangan pasiennya seperti apa gitu. Nah, yang paling penting adalah kapan kita curigai seorang anak dengan MIS-C. Pertama pastinya ada riwayatnya, ada riwayat misalnya riwayat penyintas jika sudah diperiksa swab sebelumnya. Jadi saat anak sudah pernah dinyatakan positif COVID, kemudian sudah dinyatakan sembuh atau sudah selesai isomannya, jadi sebenarnya kita juga perlu harus berwaspada selama 1-2 bulan ke depan. Kira-kira ada gejala apa sih yang muncul pada anak? Kita perhatikan, observasi. Meskipun itu gejala sekecil mungkin ya, hanya kenaikan suhu tubuh sedikit, atau anak jadi mulai ada diare, atau ada nyeri perut, tidak nyaman, atau apa, itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian atau juga kontak erat dengan pasien COVID-19 4 minggu ke belakang yang tadi. Nah, yang kedua itu ada demam yang persisten. Persisten ini di atas 3 hari. Jadi memang pada dasarnya kalau pada anak itu ada demam itu di atas 38 derajat Celcius ya. Dan dia menetap lebih 3 hari, jangan dibiarin. Jadi kita perlu mencari tahu kemungkinan penyebabnya ke arah mana. Jadi bisa langsung pemeriksaan ke dokter anak untuk kira-kira ke arah mana ya dok ya, apa sekarang juga mulai banyak kasusnya demam berdarah, atau ternyata ada tipes, tifoid gitu, atau ternyata pas dicek memang nggak ada kemungkinan ke arah infeksi lain nih yang kita takutkan ini masuk ke MIS ini. Nah itu ya nomor 3, jadi tidak ditemukan kemungkinan infeksi lainnya gitu. Nah tambahan ini jadi kita tahu nih vaksin COVID ini sendiri saat ini itu terutama baru ada untuk anak usia 12 tahun ke atas ya. 12 tahun sampai 18 tahun juga bisa digunakan, itu baru 2 merek di Indonesia ini, ada Sinovac sama Pfizer, baru 2 itu. Nah, untuk 12 tahun ke bawah memang saat ini belum, dari FDA juga belum ada approval-nya, juga Badan POM belum ada. Jadi memang yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjaga anak-anak kita saja, karena vaksin belum bisa membantu gitu. Nah,
pada kondisi anak yang sudah terkena COVID, kemudian dia sudah sembuh, akhirnya mendapatkan vaksin COVID untuk usia 12 tahun ke atas, memang kemungkinan MIS-nya ini akan semakin berkurang. Jadi memang kalau memang anaknya udah usia di atas 12 tahun ke atas, segeralah diberikan vaksin gitu. Kita berharap semoga secepatnya sih untuk vaksin di bawah 12 tahun ini nanti akan ada berikutnya, itu setelah di atas 12 tahun ada 5 tahun ke atas, baru nanti 3 tahun ke atas gitu, dan waktunya memang masih panjang gitu untuk approval vaksin ini. Mungkin begitu Mbak Vidya untuk teorinya. Nah, ada ini sih yang sangat penting ya. Ya, no one is safe until everyone is safe. Jadi kondisi pandemi yang tadi dibahas bahwa pandemi ini terjadi di seluruh dunia. Kita tidak bisa hanya mementingkan keselamatan kita sendiri saja. Makanya bahkan negara-negara maju di sana pun seperti Amerika Serikat, seperti Inggris, mereka pun memberikan bersusah payah untuk memberikan vaksinnya kepada negara-negara dunia ketiga. Kenapa? Karena mereka juga tahu mereka nggak bisa selamat sendirian, nggak bisa. Jadi kalau pandemi ini untuk diselesaikan harus bersama-sama sedunia pulihnya, harus seperti itu. Tidak bisa, karena ya kalau misalnya dari 100% masih ada negara-negara yang kemungkinannya tinggi, ya bisa meledak lagi kasusnya, bisa terjadi wave-wave berikutnya lagi. Jadi benar-benar ini mengingatkan bahwa di sini adalah saat empati kita benar-benar dilatih bahwa ini bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi ini juga tentang sekitar kita, tentang dunia kita, karena kita tinggal di dunia yang sama, di bumi yang sama gitu. Makanya juga ayo ngajakin untuk vaksin terus nih. Alhamdulillah sih untuk Jabodetabek memang sudah lumayan tinggi cakupannya ya, tapi untuk daerah-daerah pasti ada banyak kendala gitu, dan semoga hoax-hoax yang ada itu bisa ditangkal agar nggak ragu lagi sama vaksin. Karena sejauh ini sih terbukti manfaat vaksinasi ini. Kalaupun tetap terkena, jadi sebagian besar tuh hampir tidak ada yang mengalami kondisi berat. Jadi sangat-sangat membantu untuk vaksin ini. Mungkin begitu, Mbak. Oke, jadi emang ini tuh selalu ada surprise ya. Jadi karena masih baru gitu, jadi memang surprise itu tuh tetap akan ada gitu ya, karena semua masih dalam penelitian gitu, benar nggak? Ya, betul. Karena ya itu kadang hari ini disampaikannya nih, hati-hati dengan barang-barang yang kita pegang waktu itu kan ya, jangan hati-hati sama barang yang kita pegang, kemudian harus didesinfektan semua. Nah, ternyata penelitian berikutnya, ternyata tidak sebesar itu kemungkinan tertularnya. Jadi emang namanya juga penyakit baru, ya perkembangannya tuh benar-benar luar biasa gitu. Kita harus mengikuti update-nya aja terus memang. Oke. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Mbak Dea ya. Dok, apakah akan ada kemungkinan vaksin COVID untuk anak usia 5 tahun ke bawah? Tadi masih sempat panjang sih. masih panjang ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi kalau masih tapi kayaknya nggak ada yang nggak mungkin juga gitu ya. Karena betul. waktu itu kan karena memang kayaknya bertahap ya. Waktu itu kan di atas 60 tahun. Terus beberapa lama kemudian ada buat di bawahnya itu gitu ya, sampai 18 tahun ke atas sekarang udah boleh. Dulu autoimun belum boleh, tapi ternyata gitu ya. Jadi kayaknya ini sekarang masih terus penelitiannya berlangsung terus gitu. Kita berdoa mudah-mudahan sih segera ada gitu ya, Dok ya. Amin. Kabarnya sih baru kemungkinan akhir tahun itu pun dari FDA. Jadi di negara yang sana dulu tuh. Nanti kalau di sana udah barulah merembet ke negara-negara sini. Akhir tahun kira-kira dari FDA-nya akhir tahun. Oke, berarti adalah secercah harapan gitu ya. Nah, melanjutkan yang tadi, karena sekarang nih buat 12 tahun ke bawah belum ada. Selain protokol kesehatan dan lain-lain gitu, Dok. Vaksin wajib harusnya tetap berjalan. Nah, itu dia betul. Karena ternyata kita tahu lah ya, 1 tahun kebelakang itu orang-orang banyak lah pasti takut ke rumah sakit. Jadi banyak juga yang sampai saat ini sih vaksin-vaksinnya jadinya ketinggalan kan, ada yang kelewat dan sebagainya. Nah, sampai saat ini ternyata memang mulai itu bermunculan nih kasus-kasus, terutama campak. Mulai bermunculan lagi banyak kasus campak. Iya, dan bahkan sampai campak pada dewasa. Dulu tuh kan campak ya itu dia karena saking banyaknya yang tidak vaksin, dan dari hasil WHO pun angka capaian vaksin campak ini menurunnya drastis di bawah 60% kemarin kan. Nah, ya itu yang kita takutkan itu jangan sampai, makanya
kita nih pusing-pusingin COVID, tapi yang kita takutkan nanti ada pandemi berikutnya terjadi gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena ini udah ada 14 lebih penyakit yang sudah ada vaksinnya. Jadi sarannya ya pokoknya vaksin yang ini nih dikejar juga nih, dilengkapin juga nih yang sudah ada. Dok, ini ada beberapa pertanyaan. Vaksin influenza. Oke, itu kan banyak disebutkan vaksin influenza itu membantu. Kan prinsip vaksin itu kan spesifik ya dok ya. Iya. Jadi ya kalau yang itu ya itu gitu ya. Nah ini kan influenza berbeda sama COVID gitu. Kenapa sih kok dianjurkan ya? IDAI gitu sangat menganjurkan anak-anak tuh bukan cuma anak-anak ya. Sama dewasa juga. Sama dewasa juga. Kenapa sangat dianjurkan untuk dapat vaksin influenza dok? Karena memang banyak ditemukan selama ini itu COVID itu berbarengan dengan influenza. Nah, iya, jadi dan yang kita takutkan selama ini pun sebenarnya influenza itu terkesan ringan. Padahal sebenarnya dari dulu tuh influenza itu penyakit yang menyeramkan sebenarnya. Komplikasinya itu berat gitu. Dari dulu itu kenapa influenza disarankan? Karena memang komplikasi influenza itu tinggi sekali. Kalau di Amerika Serikat sana apalagi 90% pada orang-orang yang hospitalisasi yang dirawat itu kemungkinan meninggalkan influenzanya itu tinggi gitu. Jadi yang ditakutkan ini saat COVID-nya terkena seseorang padahal COVID-nya ringan, bisa jadi ringan kan. Tapi dia berbarengan dengan influenza tadi, takutnya tuh malah jatuhnya menjadi komplikasi berat. Ya, itu yang ingin dicegahnya. Baik itu influenza atau satunya lagi nih temennya lagi nih pneumonia atau infeksi paru-parunya itu. Nah, ya, karena yang sering terjadinya itu dari awal terjadinya COVID itu adalah COVID-nya sebenarnya mungkin tidak seberat itu, tapi bawaan si COVID-nya itu, baik si terkena influenzanya atau terkena pneumonia-nya itu yang bisa menyebabkan pasien tersebut jatuhnya malah menjadi berat. Nah, itu yang ingin dicegah tuh dari situnya. Oke, jadi Jadi PCV ya, PCV. Ada PCV dan influenza. DPT satu lagi kemarin disarankan juga ya. Jadi ayo ibu-ibu, bapak-bapak lengkapilah vaksin. Saya juga sempat takut gitu ya mau keluar, mau kemana-mana takut gitu. Tapi terus diedukasi gitu ya bahwa ya itu tadi jangan sampai kita ketakutan sama COVID, ternyata nanti muncul lagi nih gitu ya. Yang kita takutin pandemi berikutnya itu. Dan banyak kan yang lain gitu jadinya ya. Penyakit yang lain masih banyak. Ya ayo dicek gitu. Oke. Terus kalau untuk dewasa disarankan juga influenza. Influenza setelah dapat vaksin COVID berapa lama ya jedanya? Jedanya kalau kita di Indonesia jedanya disarankan 1 bulan atau 28 hari. Jadi setelah vaksin terakhir, dosis terakhir, terus dijedakan 1 bulan, terus baru vaksin influenza gitu ya. Kenapa perlu dijedakan? Karena vaksin COVID ini kan terbilang vaksin baru. Jadi kita pengen saat seseorang terkena vaksin COVID itu, kita mau melihat dulu sebagai satu kejadian yang single. Kalau ternyata dia misalnya ada muncul gejala apa gitu ya, nanti bisa dilaporkannya itu, jadi jelas penyebabnya karena vaksin COVID-nya itu. Takutnya kalau misalnya udah vaksin COVID, terus vaksin influenza, terus ternyata ada KIPI apa, nah jadinya kan nggak jelas tuh penyebabnya itu vaksin yang mana gitu. Gitu. Dasarnya sih dari situ. 1 bulan cukup ya untuk kita influenza. Oke. Terus jadi itu tidak vaksin mah emang bukan buat menyembuhkan ya. Jadi tidak mencegah COVID-nya, tapi membantu supaya enggak mencegah terjadinya komplikasinya. Perburukan ya, komplikasi. Nah, ini berarti berlaku juga untuk anak-anak tadi ya, Dok ya, yang Iya, makanya yang belum bisa dapat vaksin COVID ya setidaknya bisa dilengkapi vaksin-vaksin yang udah ada sesuai jadwal IDAI itu. Oke. Itu kayaknya perlu dicatat, digaris bawahi ya. Jadi karena yang 12 tahun ke bawah belum bisa dapat vaksin COVID, jadi ayo kita upayakan ya. Ini kan bentuk ikhtiar kita ya. Iya, betul. Oke. Lalu apalagi nih? Aduh banyak ya, Dok. Ini tadi ya, apakah anak yang telah mendapat vaksin PCV dan influenza dapat menurunkan risiko terkena MIS-C? Jadi tadi kan menurunkan risiko. Jadi kalau belum bisa sih, belum ada penelitiannya sampai saat ini mungkin. Paling tepatnya sih gitu. Oke, jadi belum ada. Jadi tetap ada kemungkinan ya. Tetap. Oke. Yang bisa meringankan sejauh ini emang adalah vaksin COVID-nya sebenarnya, tapi yang meringankan itu vaksin COVID-nya ya. Oke. Lalu
Dok, kalau anak di bawah 2 tahun sudah sembuh COVID dan suatu hari nanti sudah ada vaksin buat anak di bawah 5 tahun, apakah masih perlu ikut vaksin? Perlu. Tetap perlu ya, gitu. Oke. Dok, apakah anak yang kena MIC dengan gejala Kawasaki disease-like itu pengobatannya seperti pengobatan Kawasaki, seperti pemberian antibodi? Bagaimana harapan hidup pasien anak dengan MIC? Lalu MIC itu apakah lebih rentan pada balita? Nah, menarik ya pertanyaannya ya. Ya, sebenarnya kalau dari case report yang masuk, tapi kan masih sedikit sebenarnya. Memang Oke. lebih banyak itu usianya bukan pada balita, malah pada yang lebih besar usianya. Oke. Sejauh ini case report yang masuk itu, tapi bisa dibilang begitu sih nggak bisa juga, karena ya belum sebanyak itu data yang masuk ya. Belum bisa berkesimpulan seperti itu sih, belum bisa gitu untuk usianya. Gitu, Mbak. Oke, jadi ini tuh MIC ini tadi ya kemungkinannya tuh masih kecil karena belum ada report Nah, sebenarnya ya. Karena masih baru banget, belum ada report, jadi belum bisa disimpulkan juga. range-nya MIAC sendiri itu sangat luas, dari yang cuma demam dengan diare bisa, atau sampai yang perburukan sampai Kawasaki disease like seperti itu bisa. Jadi memang sangat luas, dan yang ditakutkan sebenarnya ada banyak kasus di luar sana yang tidak dilaporkan kan sebenarnya gitu. Oh iya, benar. Itu juga Jadi kemungkinannya. karena nggak tahu kalau itu MIC gitu ya. Gitu. Mm-mm. Jadi anaknya nggak kenapa-kenapa, kok cuma demam aja gitu ya. Mungkin ya coba diare aja, terus kok tahu-tahu terjadi sesuatu gitu ya. Iya. Nah, ini makanya penting sekali untuk Oh, untuk kita tadi ya waspada. pengobatannya mirip seperti Kawasaki, dapat antibody. Oke, pengobatannya seperti Kawasaki disease Dan memang ya. untuk itu dia, kalau COVID ini kan bisa ditanggung negara ya oleh Kemenkes, bisa Heeh. ditanggung ataupun yang punya asuransi swasta. Kalau Heeh. MIS ini sejauh ini sih belum bisa, karena belum bisa ditangguhkan ke Kemenkes, belum bisa. Jadi benar-benar perlu modal pribadi juga. Oke, jadi karena bukan COVID gitu ya? Dan Iya. yang tadi angka harapan hidupnya kembali lagi ke seberapa parah terkena anaknya. Kemarin sih ada kasus yang cerita ke saya juga ya, kondisi anaknya sampai berada di intensive care-nya cukup lama gitu, walaupun alhamdulillah selamat, tapi keluar dengan kondisi kemampuan jantung itu sudah lemah sekali. Jadi kondisi jantung untuk bekerja itu kan dia perlu ya yang optimal ya, 60-70% ke atas itu, tapi ini sudah 20%. Jadi yang jantungnya sudah lemah, jadi harus membutuhkan kontrol terus-menerus, obat-obatan terus-menerus gitu. Ya, jadi benar-benar tergantung seberapa berat. Oke. Berarti jadi ini tuh bisa ketika terkena, kemudian bisa merusak organ yang Ya, terkena. Jadi dia mungkin nantinya sudah sembuh, tapi organnya bisa sudah ada sisa. Oke. Itu dia, time is golden, jadi benar-benar butuh penanganannya itu secepat mungkin Segera saat ya. saat kita Oke, curiga. berarti dok, kita nggak bisa lagi tuh ya kalau anak panas gitu, ya udah deh itu biarin aja gitu ya, gitu udah nggak bisa lagi begitu ya dok. Pokoknya kita targetin tiga hari aja Mbak. Ya, kalau emang lebih dari 3 hari ternyata dia demamnya tidak menurun, karena seharusnya demam yang bisa dibilang wajar lah ya, demam yang karena infeksi virus yang lainnya, dia bisa healing sendiri dalam 3 hari seharusnya. Kalau misalnya ternyata lebih dari 3 hari, anaknya masih demam, jangan dibiarin aja, harus kita coba cari kira-kira kenapa ya Apa nih? penyebabnya. Karena Ke arah demam mana? itu sebenarnya juga bukan penyakitnya ya. Demam itu Ya, sebenarnya, nah itu juga mesti gejala dipahami yang ya. muncul. Jadi Sebabnya kalau apa nih? demam itu harus dicari penyebabnya gitu, bukan demamnya ya udah demamnya dihilangin, yang penting demamnya hilang, bukan ya, tapi Iya. sampai dia demam itu kan berarti ada sesuatu yang sedang terjadi di tubuhnya. Nah, itu yang harus dicari gitu ya. Itu yang harus dikejarnya. Kira-kira Oke. kenapa, ke arah mana gitu. Minimal misalnya kita tahu, oh ternyata anaknya ada infeksi. Sekedar batuk pilek terlihat dari sininya misalnya merah kondisinya, atau dari hasil labnya juga, atau infeksi saluran kemih mungkin yang sering juga pada anak-anak ya. Oh berarti kita tahu nih karena ISK. Tapi kalau misalnya tidak ada kecurigaan ke arah manapun, coba tetap dikejar kira-kira ke arah mana gitu. Tunggu dong. Jadi MIC ini bukan nggak menular kan? Menular tidak. Iya, jadi itu juga ya. Jadi, nah ini menjawab pertanyaan Mbak Aryati gitu ya. Jadi MIC-nya sendiri tidak menular ya. Jadi MIC ini tadi kalau jelas didengarkan dari paparannya, jadi dia
pernah COVID gitu ya, pernah COVID terus sembuh gitu ya. Nah, terus habis itu ada setelah itu terjadi MIC ini. Jadi ya imunitas kita melawan diri kita sendiri, makanya mirip seperti autoimun tadi itu, makanya bisa mirip seperti Kawasaki. Ada yang sampai terjadi badai sitokin yang berlebihan di tubuhnya. Oke. Dok, anakku sedang positif COVID. Aduh, Mbak Golda Meria. Sedang positif COVID untuk kedua kali. Saat kena pertama kali OTG, dia kan sudah punya imun ya, Dok. Apa saat kedua kemungkinan kena MIC menurun karena sudah punya imun? Ini sejauh ini saya belum pernah baca tentang itu. Jadi belum bisa menjawab sih sebenarnya. Jadi kalau begitu dianggap ada aja gitu ya. Tetap risikonya tetap akan ada. Sampai dibilang kenapa seorang anak itu punya risiko lebih tinggi pun sebenarnya belum diketahui sampai sekarang gitu. Kenapa anak yang A malah bisa terkena, anak yang B nggak bisa terkena, nggak bisa nggak bisa kayak gitu ya. Jadi benar-benar anak umur sama-sama ya, kena COVID. Setelah itu yang satu kena MIC, yang satu enggak gitu. Padahal misalnya satu rumah gitu tuh ya, masih belum tahu kenapa belum ya. Tahu kenapa. Oke. Yang mana lagi? Oh, jika orang tua sudah lebih dari 28 hari dari vaksin COVID kedua, apakah masih bisa dilanjut vaksin influenza? Bisa ya? Bisa. Bisa ya, gitu. Oke, jadi minimal itu 28 hari itu jangan terlalu dekat gitu maksudnya tadi. Jadi kalau lebih dari itu ya boleh ya. Boleh. Dok, kalau vaksin influenza untuk dewa, kan kalau untuk anak-anak tuh waktu pertama kali suntik itu 2 kali. Ya kan, kalau untuk setelah itu setiap tahun diulang 1 kali. Kalau untuk dewasa juga 2 kali. Batasnya di 9 tahun. Jadi di bawah 9 tahun dosis primer itu 2 kali. Nah, kalau udah di atas 9 tahun cukup sekali. Ya? Oke, siap. Ini nanya karena rasanya guru-guru di sekolah rasanya mau vaksin influenza semua gitu. Jadi untuk bantu support lah ya gitu. Oke, yang mana Dok? Banyak nih. Oke. Dokter mau tanya, untuk anak bayi yang masih menyusui, bagaimana kejadian MIC? Ibunya sudah pernah positif COVID dan sudah vaksin. Enggak ya. Jadi kalau bayi, tapi kan bisa OTG juga ya. Maksudnya bisa. Gimana? Jadi ibunya pernah ibunya pernah COVID, lalu sambil COVID menyusui. Nah, apakah mungkin gitu ya pertanyaannya, apakah ada kemungkinan bayi ini MIC? Suatu saat nanti gitu misalnya bisa tetap aja ada kemungkinan karena kontak erat ya. Tetap ada kontakan dengan ibunya. Oke, nah itu dia baru lagi jadinya ya. Jadi dia Oke, karena tadi dokter juga udah bilang ya, mungkin aja anaknya OTG. OTG nggak bergejala, tapi kan dia ada kontak eratnya itu tadi. Betul, ada kontak erat. Jadi ada kemungkinan. Makanya, yuk mari kita semua waspada gitu ya. Jadi jangan lagi cuma rewel aja misalnya atau. Jangan karena kita takut COVID ini, jadi kita sebegitu parnonya juga untuk datang ke rumah sakit, padahal anak itu perlu untuk diperiksakan gitu. Oke. Jadi kalau udah 3 hari panas, 3 hari kelihatan gak nyaman, bawa aja ya Dok? Periksakan aja. Bawa aja, periksakan aja. Oke. Dok, waktu itu saya juga mau tanya sih, dokter kan di Bogor, lalu dokter dirujuk ke RSCM gitu ya. Nah, ini gimana ya, Jakarta sama Bogor itu kan deket banget, tapi apakah memang belum, apakah harus ke RSCM atau apakah sekarang sudah bisa di tempat-tempat lain? Gitu? Kayaknya sih makin kesini sih awareness di daerah lain pun semakin meningkat sih ya Mbak ya. Kondisi Adam kemarin pun memang di Bogor tuh tidak ada yang menyatakan sanggup untuk mengobati, akhirnya ya udah kita langsung bawa ke RSCM aja. Oke, gitu ya. Bogor nih padahal ya yang deket banget nih. Sebelahan. Jakarta ya, sebelahan nempel gini gitu. Jadi oke, tapi mudah-mudahan semakin kita menggalakkan ini semua orang jadi harapannya jadi awareness. Makanya intinya kita sebagai terutama orang tua kan yang
kontak terus dengan anak-anaknya, observasi keadaan anaknya, kan pasti kita tahu nih, aduh ini kayaknya kayak nggak normal nih, nggak wajar anaknya kenapa. Minimal kita catat kira-kira bagaimana perkembangannya gitu. Bahkan mungkin kayak tadi karena bisa ke pencernaan segala macam, kalau anaknya kelihatan nggak mau makan, terus kelihatan kesakitan perutnya, itu juga harus aware tuh ya dok ya. Oke. Apakah memungkinkan anak yang mungkin OTG sudah pernah COVID tapi kita tidak tahu bahwa anak itu pernah COVID lalu sakit dan kena MIC ini? Iya, bisa ya berarti bisa. ya. Bisa. Memang banyak yang ditemukan pada kasusnya anaknya OTG sebelumnya tidak, orang tuanya tidak tahu, ketahuannya itu baru pas MIC itu. Oke. Oke. Banyak ya. Jadi berapa lama dok untuk observasi dan jaga-jaga antisipasi MIC setelah anak positif COVID? Ini pun pertanyaan yang belum bisa dijawab. Yang penting adalah kalau misalnya ada kecurigaan, tadi masuk ke dalam case definition itu. Jadi observasi tetap kita lanjutkan terus aja kepada anak-anak. Jadi waspada terus ini ceritanya ya. Oke. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk meminimalkan resiko MIC pada anak yang pernah positif COVID atau kontak erat dengan pasien COVID? Nggak bisa juga. Nggak bisa ya. Oke, berarti kalau nggak tahu benar nggak dok? Berarti satu-satunya cara untuk mencegah anak kita terkena MIC adalah jangan sampai anak kita kena COVID. Sebenarnya itu, iya. Agar tidak terkena MIC adalah jangan terkena COVID memang. Hanya itu aja sih Mbak. Mau dijaga imunitasnya sebagus apapun juga nanti saat kita sudah terkena nggak bisa menjamin juga dia tidak terkena MISC gitu. Karena ini yang bermain imun dirinya sendiri loh terhadap tubuhnya sendiri itu. Kita kondisi yang tidak terlihat kan yang kita tidak tahu. Oke. Mbak, kalau dari Adam sendiri, putranya Mbak Dila sendiri, waktu itu apa yang bikin Mbak Dila, oke, ini sesuatu yang genting nih, ini bukan panas biasa, ini bukan sakit biasa, gitu. Boleh bahkan kondisi Adam itu jadi gejala pertama itu 1 bulan pasca COVID, tiba-tiba demam 1 hari. Demam 1 hari, saya kasih paracetamol 2 kali terus sembuh. Oh ya udah deh sembuh nih ya, tapi ya sempat bingung. Jadi kenapa kan ya mau nyalahin sakit gigi, tapi nggak ada gigi yang mau tumbuh nih. Mau nyalahin ISK tapi udah disunat tuh ya. Ya udah pokoknya waktu itu cuma dicatat aja. Oh ya dicatat sama bareng suami bahwa hari ini Adam demam 1 hari terus sembuh. Minggu depannya kejadian lagi demam lagi disertai diare. Dan itu juga demamnya hanya 1 hari, diarenya cuma 3 kali. Jadi nggak yang diare heboh gitu, nggak. Udah cuma 3 kali, terus besoknya sembuh lagi. Jadi saya cuma ngasih paracetamol sama zinc aja, besok udah selesai aja. Itu juga bingung kenapa ya mau nyalahin, aduh jangan-jangan makanannya kotor nih, jangan-jangan tangannya kotor kali ya, udah gitu ya, udah habis dari itu jadi lebih merhatiin lagi kan, perasaan tangannya udah bersih, udah rajin dicuci, makanan juga udah dijaga, udah nggak kenapa-napa. Minggu depannya gitu lagi. Demam lagi dengan diare, tapi dengan ada sakit perut. Nah, sakit perutnya itu kalau orang dewasa tuh sampai melilit, sampai muter-muter, anaknya sampai nangis-nangis. Habis itu pokoknya saya coba bantu dipijet lah, dicoba dikasih obat juga kalau anak kan cuma bisa dikasih tambah zinc sama paracetamol aja ya. Udah, ternyata udah BAB, enakan tuh, oh ya kali ya. Tapi mencret ya? Mencret, tapi mencretnya juga ya cuma mencret kayak konsistensinya lebih cair dari biasa tapi tidak benar-benar cair gitu. Ya udah, nah minggu depannya lagi kejadian bangun tidur demam tinggi. Demam tinggi, saya udah aduh ini kenapa? Ternyata anaknya diare lagi dan sakit perutnya itu yang semakin heboh. Muter-muter sakit karena dia baru bisa bilang aduh sakit perut gitu, sakit perut, megang-megang perutnya, dicoba apa-apa nggak bisa. Diarenya juga cuma 3 kali gitu. 3 kali yang nggak banyak gimana, tapi ternyata tiba-tiba jatuh ke kondisi dehidrasi berat. Dehidrasi berat itu kan kalau kita ya kayak yang udah diarenya tuh belasan kali gitu sehari itu ya. Dehidrasi bisa jadi berat kan sampai tidur nggak mau bangun tuh yang udah itu ya udah akhirnya saya bawa ke rumah sakit waktu itu. Saya minta infus di istilahnya kita di kedokteran diguyur ya di infusnya diguyur jadi dikasih cairan yang cepat untuk mengganti kehilangan cairan itu walaupun saya sama suami tetap mikir ini
sebenarnya anak nggak muntah, diare pun cuma 3 kali, demamnya juga cuma gitu demam tinggi, tapi ya nggak yang heboh gimana gitu kan. Tapi dehidrasi berat sampai seperti Nah, itu masih punten dok, minum. Mm-mm, dok punten, mm-mm. mungkin bisa di-share juga apa yang ini kan karena dokter Bila dan suami sama-sama dokter nih ya, Iya. gitu ya. Jadi bisa tahu bahwa oh ini anak dia dehidrasi berat. Nah, mungkin boleh di-share nggak ke kita? Apa nih yang kita mesti kalau orang awam nih gitu ya, tahu bahwa ini anak dehidrasi berat itu gimana? Kondisi dehidrasi itu jadi kebagi 3, dehidrasi ringan, sedang, dan berat. Jadi kan Hmm. dehidrasi itu kehilangan cairan tubuh ya. Hmm. Kehilangan cairan tubuhnya. Kalau yang ringan jadi anak paling haus-haus gitu, pengen minum gitu. Terus jadi mungkin pipisnya mulai berkurang, jadi lebih kuning dari biasanya gitu. Jadi karena ya cairannya tubuhnya kan kurang. Terus mungkin mulai rewel seperti itu. Terus ada lagi dehidrasi sedang. Sedang itu udah mulai minumnya tuh lebih haus dari biasanya, pengennya minum terus. Nah, Oke. kemudian pipisnya bisa semakin jarang atau BAK-nya semakin jarang, jadi semakin pekat, semakin kuning. Kemudian satu kali turgor, jadi kita cubit seperti ini kan kembali Hmm. cepat ya Mbak ya. Hmm. Nih kita cubit begini, nah kalau pada dehidrasi, jadi saat dicubit dia kembalinya lambat gini. Nah kayak gitu. Jadi Itu kekurangan berat. cairan itu sudah mulai sedang, tapi Oh, berat itu sedang. lebih berat dari itu. Jadi kalau berat itu terutama anak nangis, paling gampang anak nangis tapi nggak keluar air mata, berarti udah nggak keluar lagi. Bahkan Oke. anak sudah tidak haus kalau sudah berat itu. Anak sudah tidak haus, tidak tidak meminta minum terus seperti pada sedang. Kemudian kalau dilihat dari ibu maupun itu sudah mulai cekung atau matanya juga sudah cekung dan cenderung ingin tidur. Jadi Lemes tiduran terus ya. lemes banget. Itu jatuh Oke. dehidrasi berat. Nah, jadi yuk Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau udah ngelihat anaknya begitu, tapi mudah-mudahan jangan sampai berat ya. Jadi Ya, kalau udah kuning banget, anaknya minta minum terus gitu, itu berarti udah mulai tanda-tanda dehidrasi. Nah, itu harus segera dibawa ke ya, kalau dokter ya. misalnya ringan masih bisa kita berikan cairan pengganti oral di rumah ya seperti Oralit seperti itu, ataupun masih diberikan ASI atau diberikan susu yang lain, itu masih bisa. Kalau udah sedang, selama anaknya tidak muntah terus-menerus dan BAB-nya atau diarenya tidak berat sih sebenarnya mungkin masih bisa diobati di rumah juga. Tapi memang sarannya sih kalau sudah sedang menuju ke berat, udah langsung dibawa ke rumah sakit karena takutnya anak kan badannya kecil ya. Jadi cairan tubuhnya pun sedikit. Jadi dengan diare berkali-kali aja tuh sudah bikin cairan tubuhnya keluar banyak gitu. Dan biasanya kalau dari sedang ke berat itu jatuhnya cepat Cepat ya. sekali. Nah, Takutkan kan ini itu. kemarin Adam diarenya cuma 3 kali Cuma tiga gitu ya, kali, dan nggak nggak ada muntah muntah juga. sama sekali. Oke. Tiba-tiba dehidrasi berat itu nggak mau bangun-bangun, ya udah, jadi akhirnya diinfus dulu saat itu. Dan setelah diinfus tuh perbaikan, anaknya ceria lagi, bisa main-main lagi. Nah besokannya tuh udah membaik nih, ya udah deh, dikirain nggak ada apa-apa, tapi sudah coba konsul ke dokter dan diminta untuk melakukan pemeriksaan lab yang cukup banyak. Jadi itu dia curiga ke arah mana-mana tuh, infeksi penyebabnya kuman ABCD itu dicek tapi ternyata negatif semua. Terus dengan kondisi diarenya yang seperti itu kan, diare terus melilit banget. Tadinya saya berharap jangan-jangan ada bakterinya kali atau ada amubanya atau apa, ternyata BAB-nya dicek Bersih. feses tuh bersih, tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada kuman, tidak ada apa. Yang ada waktu itu ada sel lemak positif. Jadi biasanya itu pencernaannya itu tidak bisa berjalan. Jadi saat itu makan masih mau, soalnya apa yang dimakan langsung keluar persis seperti itu. Jadi sama sekali tidak dicerna. Jadi ternyata pada kondisi MIS ini ya, di usus itu kan ada persarafan, saraf-saraf juga yang membantu pencernaannya. Karena sarafnya itu sudah terganggu juga, jadi ya makanan yang masuk tuh langsung keluar lagi aja, nggak ada dicerna sama sekali. Kayak waktu itu ya, ada karena keji gastrointestinalnya, pencernaannya masalahnya di situ, makanya sampai melilit sakit itu. Kondisi kalau sebenarnya kondisi Adam kemarin tuh kalau misalnya terjadi pada jantung tuh kayak sakit orang kena serangan jantung. Jadi Oke. sakit banget tuh yang sampai seperti itu. Tapi ini terkenanya di usus, di pencernaan. Jadi makanya sampai kesakitannya melilitnya seperti itu gitu. Oke, betul-betul ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita nggak belajar gitu ya, oh sakit perut biasa gitu ya, gitu. Nah sekarang kita kok kayaknya takut sih, khawatir apa segala macam. Menurut saya kalau udah sama anak-anak lebih baik Iya, nggak kita tahu ya. pastikan itu bukan Iya, dulu iya. sampai ternyata. Jadi kalau saya ya mendingan dibilang lebay
daripada ternyata ada sesuatu gitu ya. Jadi kalau terus feeling ibu, feeling orang tua tuh juga kadang-kadang kan enggak nih ada sesuatu nih gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi daripada terjadi sesuatu mendingan segera aja gitu ya. Oke, jadi waktu itu akhirnya melalui pemeriksaan darah akhirnya diketahui bahwa MIS gitu ya, Dok ya. Iya, dari hasil darah itu kelihatan langsung. Kelihatannya adalah ada peradangan itu ya. Ada peradangan hebat waktu itu pada Adam itu D-dimernya. Meningkatnya tuh sampai ribuan kali lipat benar-benar. Oh ya. Jadi langsung tuh aduh. Jadi langsung saat itu juga langsung pergi ke RSCM. Oke, berarti itu beneran yang kalau ada kemarin tuh saya sempat baca juga, Dok, 3 hari sakit panas 3 hari. Ternyata enggak ya, Adam cuma 1 hari. Ada Adam iya kondisi gitu 1 hari. Terus dijeda atau 1 mungkin minggu juga karena pada saat yang terakhir itu karena begitu 1 hari langsung sudah diberikan bantuan cairan juga lewat infus kan, jadi mulai ada perbaikan juga gitu. Makanya mungkin sempat mengangkat demam itu mungkin kemungkinan dari kami. Oke. Ya, jadi memang waspada sih, memang ya kalau jadi orang tua tuh memang bukan ketakutan ya mungkin ya, tapi waspada gitu bahwa apalagi makin kesini kayaknya makin banyak virus, banyak apa segala macam, jadi memang harus betul-betul waspada gitu ya. Iya benar, betul ya pertanyaannya Mbak Sinta Wulandari. Jadi MIS ini terjadi pada orang yang sudah pernah terkena COVID, baik terkonfirmasi ataupun OTG, betul ya? Ya betul. Gitu ya. Jadi sampai saat ini berarti satu-satunya cara supaya nggak kena MIS adalah jangan sampai kena COVID. Jangan sampai terkena COVID. Oke. Oke, ini influenza udah tadi ya dijawab ya. Vaksin influenza untuk dewasa hanya sekali saja setelah COVID. Diulang setiap tahun ya? Iya, sarannya diulang. Kenapa sih kok harus diulang setiap tahun? Karena virus influenza itu selalu bermutasi. Sekarang ini kita sering dengar nih, COVID ini bermutasi nih ya. Sebenarnya influenza itu kemampuan mutasinya itu lebih parah daripada COVID ini. Makanya vaksinnya itu harus diulang pun tiap tahun. Karena tahun ini sama tahun lalu tuh jenis virusnya itu udah beda lagi. Pinter banget ya virusnya ya, gitu ya. Jadi oke. Jadi kayaknya fix nih guru-guru di sekolah akan dipersenjatai dengan vaksin influenza. Oke. Berarti, ini dia. Berarti bayi yang masih menyusui tidak boleh direct breastfeeding kalau ibunya positif ya, Dok? Gimana? Boleh, tetap boleh kok. Boleh ya. Dengan prokes yang ketat. Tapi kan jadi khawatir kontak erat, Dok. Nah, jadi si COVID ini sejauh ini kan kita tahu terutama terkenanya menularnya lewat droplet. Ada kemungkinan aerosol, tapi tetap kemungkinan besar adalah droplet ya. Jadi persenjatai diri kitanya itu seperti menggunakan hazmat kepada anak saat akan menyusuinya itu. Dan juga sebenarnya saat sang ibu terkena, sebenarnya dia kan nantinya akan membentuk antibodi juga, yang nanti bisa dikeluarkan lewat ASI kepada anaknya. Kalau perah, Dok? Kalau ternyata bisa memungkinkan ada yang membantu sih sebenarnya boleh. Boleh ya perahnya, walaupun perah juga akan riwah sama sterilin apanya segala macam gitu ya. Jadi direct boleh selama prokesnya ketat banget gitu ya. Jadi kayak pakai hazmat aja gitu sama anak. Dari AIMI juga kan udah ada tuh poin-poin untuk prokes saat seseorang yang positif COVID, menyusuinya breastfeedingnya bagaimana. Karena itu bagus untuk anaknya ya. Tetap ada. Karena justru bagus untuk anaknya. Oke. Oke, gini. Dok, mau tanya. Jadi bulan Mei kemarin karena adikku, aku dan suami setelah di PCR positif, tapi hasil anakku negatif. Nah, pertanyaannya kenapa bisa ya? Oh, gitu. Jadi kenapa bisa bapak ibunya positif tapi anaknya negatif? Padahal kami seruangan yang sama dan posisinya kami tidak bisa pisah dengan anak karena seluruh keluarga ini positif. Nah, waktu itu kami menunda sapi dan lanjut ASI sampai 26 bulan. Gitu. Benar nggak sih, Dok, ASI membantu anak tertular COVID tuh? Jadi, kenapa, mungkin pertanyaannya adalah kenapa kok anaknya malah negatif? Gitu anaknya negatif. Jadi ternyata mungkin ya anaknya negatif. Atau kemungkinan lainnya itu false negatif sebenarnya, Mbak.
Oke. Iya, karena pemeriksaan swab pada anak itu sangat sulit dengan lubang hidung yang sebetulnya nggak terlalu besar ya. Ada gitu mungkin anaknya juga berontak Merontak. atau yang melakukannya juga kadang nggak tegaan, jadi masukinnya juga nggak sampai dalam atau kurang di swabnya, kurang diolesnya. Kemungkinan false negatifnya besar sekali sebenarnya pada anak itu. Oke. Mm-mm. Karena proses pengambilan sampelnya ya. Iya. Mm-mm. Oke. Jadi False betul. negatif itu lebih ya besar sekali kemungkinannya. Jadi karena ada kontak erat tetap diperlakukannya kemungkinan besar sih positif, kemungkinan besar. Kalau untuk mau memastikan apakah ternyata yang kemarin positif atau bukan, nanti bisa diperiksa antibodi. Jadi Oh nanti gitu. bisa kelihatan dari antibodi. Kalau ternyata kemarin dia positif, nanti antibodinya kan akan terbentuk. Oke. Mm-mm. Gitu ya. Jadi atau ya berhati-hati aja gitu ya. Iya. Ya, oke. Oh, apakah ASI mencegah tertular COVID? Mencegah tertular. Karena kan Hmm, ibunya positif, mungkin bukan mencegah diturunkan. tertular ya. Kalau disebut mencegah sih enggak ya. Mm-hmm. Lewat kalau disebut mencegah sih enggak sih. Jadi karena dia penularannya tuh lewat udara COVID ini kan. Droplets ya. Mm-mm, mm-mm. Ya. Enggak, maksudnya apakah jadi apakah anaknya tuh enggak tertular Karena karena dapat ASI ASI? saat itu. Iya. Enggak secepat itu juga sih, karena kan kejadiannya saat itu. Kalau Oke. anaknya dapat ASI saat itu, antibodinya kan enggak langsung juga soalnya. Jadi butuh waktu juga untuk Mm-mm, dia mm-mm, antibodinya berkembang dan lain-lain gitu ya. mm-mm. Oke, jadi kemungkinan false negatifnya yang Masih mungkin besar false ya. negatif yang besar. Oke. Bagaimana cara mempersiapkan anak 4,5 tahun agar siap sekolah tatap muka? Anak saya kalau pakai masker basah atau baiknya online sampai mendapatkan vaksin COVID. Yang lagi hot nih tentang Yang lagi hot nih tatap ya. muka. Ya, jadi banyak ya yang mesti diperhatikan, rasanya banyak apa namanya kesiapan sekolah, mitigasi gitu ya. Apa Benar. namanya banyak sih. Tapi kalau saya ada satu bagian aja saya dari yang banyak itu nggak terpenuhi, saya tidak akan mengizinkan anak Ya, benar. saya apa namanya Sebaiknya memang dituliskan semua poinnya. ya. Kemarin dari IDAI itu surat edaran yang ada di IDAI itu udah lengkap sebenarnya detailnya tuh. Dicoba aja, kira-kira checklistnya semua memenuhi nggak? Kalau Oke. ada yang checklistnya nggak memenuhi, kalau ragu sih sebaiknya jangan. Iya. Mm-mm. Apalagi nih dok? Kayaknya udah ya. Iya, Kayaknya udah ya. Kalau ya, jadi oke. Jadi kesimpulannya adalah MIC ini oke. Jangan lagi MIC-nya ya. COVID-nya sendiri aja kita tuh kayaknya tiap pagi tuh bisa dapat surprise apa aja gitu ya, dok ya. Apa namanya? iya benar Mbak. Surprise-nya itu ada lagi karena memang penelitiannya masih berjalan terus, itu satu. Lalu kedua ditemukan ini ya baru MIC ini, sampelnya juga masih, laporannya juga masih terbatas Masih belum sehingga banyak. masih belum banyak, pengaruhnya juga banyak lagi gitu ya karena mungkin tidak dilaporkan dan lain-lain. Jadi bukan berarti juga kasusnya benar-benar kecil gitu kali ya dok ya, tapi Iya, ya makanya kemungkinan belum bisa bilang statistiknya seperti apa tuh belum bisa diambil kesimpulan. belum bisa ya diambil kesimpulan karena ya tadi gitu mungkin tidak dilaporkan karena gejalanya juga luas sekali, apa namanya bisa macam-macam, bisa apa aja gitu. Jadi kayaknya yang paling penting sekarang adalah kita berusaha pertama supaya anak kita tidak tertular gitu ya dok ya. Iya betul. Prokesnya semuanya gitu ya, karena nah ini mungkin sebetulnya pemahaman tentang MIC ini juga sebetulnya jadi pijakan kita juga untuk menentukan kita akan melepas anak untuk tatap muka atau enggak Iya gitu ya dok ya. betul. Ya kan harusnya ya. Bahwa ternyata ada kejadian yang selama ini dibilang anak-anak mah ringan kenanya nggak apa-apa kok, ternyata tetap ada kejadian yang seperti Iya, ini juga. betul. Jadi Kemungkinannya tetap bukan betul. Jadi bukan berat. berarti ya udahlah nanti kalau kena COVID ya udahlah kena COVID aja nanti juga sembuh gitu. Enggak juga ya. Jadi Nah, iya, enggak COVID-nya juga. sendiri aja banyak apa namanya
bisa ringan, bisa berat dan lain-lain. Terus nanti setelah Setelahnya pun COVID-nya bisa. sembuh pun masih banyak lagi kemungkinan yang lain gitu ya. Oke, jadi rasanya ini penting. Kenapa juga saya, ayo Dokter Dila kapan nih kita bisa, karena ini lagi juga mau tatap muka, terus juga ini sekarang tuh peaknya lagi turun ya dok ya? Ya, sekarang Peaknya benar-benar lagi turun banget, Mbak. Lagi Jadi yang turun. dikhawatirkan jangan sampai lalai. Jadi Abai. belum selesai karena belum selesai. Itu Oke. dia. Mutasi bisa terus terjadi. Ya kayak influenza ini pun tiap tahun tuh terus bermutasi terus gitu. Jadi nggak bisa dibilang sudah selesai. Bahkan kayak di Amerika waktu itu kan sempet ya benar-benar turun. Akhirnya mereka ya abai, lepas masker dan sebagainya. Akhirnya terjadi naik lagi ya. Naik lagi. Kayaknya di mana-mana ya dok ya. Di Eropa Ya. juga ada tuh ya yang konser, terus bola juga ya, pertandingan bola dan lain-lain. Ternyata ada wave lagi ya, badai lagi gitu. Jadi yuk teman-teman, Makanya cocok memang disebut untuk new normal sih, memang new normal. New normal ya, gitu ya. Kondisi normal yang baru baru seperti ini. Jadi mungkin memang kita nggak bisa lagi berpikir bahwa, aduh kita kapan sih kembali lagi seperti yang dulu, Ya, karena mungkin dia. memang nggak akan pernah kita bisa kembali lagi seperti yang dulu gitu ya. Atau Jadi seperti ya, negara tetangga kita kan Singapura, akhirnya ya udah kita dirangkul aja nih COVID ini, kita anggap ya memang seperti ini adanya, keadaan new normal tuh seperti ini, jadi prokes itu jadi keseharian kita gitu. Jadi udahlah, nggak usah lagi bernostalgia party-party yang heboh gitu ya, ulang tahun anak yang kayak gimana gitu. Jadi ya memang kitanya yang beradaptasi, kitanya yang harus mencari cara baru untuk bisa melanjutkan hidup ini gitu ya dok ya. Dok, satu lagi terakhir boleh nggak? Mau tanya, kalau bawa bayi di bawah 1 tahun supaya aman ke rumah sakit. Nah, itu dia. Gimana? Bayi setahun kan belum bisa pakai masker gitu ya. Gimana ya? Gitu. Nggak Kalau ada mau ya. pakai face shield, ada sih face shield memangnya yang seperti, ya bentuknya seperti topi, tapi tetap perlu dipahami bahwa aerosol itu dia jatuhnya ke bawah beratnya. Jadi kemungkinan besar kuman-kuman ini lebih banyak sebenarnya di daerah bawah. Jadi jangan terlalu dibawa anak itu diletakkan di bawah. Jadi kalaupun mau pakai stroller yang tertutup full gitu. Oke. Jadi jangan mendingan digendong kalau gitu sebenarnya ya. Iya. Mendingan digendong ya, karena droplet segala macam itu ke bawah ya. Dia kan berat, jadi adanya di bawah. Ya. Makanya kalau masang segala macam air purifier atau apa, atau seperti exhaust fan itu lebih bagus di bawah. Jadi dia kan yang paling beratnya di bawah, si kuman-kuman itu di bawah, jadi biar langsung keluar, bukan di atas jadinya. Oke. Baru lagi nih ya. Jadi mendingan digendong aja di dekat kita ya, di atas gitu. Jangan di stroller pun ya jaga ditutup sih sebenarnya. Makanya untuk tempatnya juga kita pilih-pilih, jangan yang tempatnya yang tertutup dengan tidak ada ventilasi gitu kan ya. Makanya tempat untuk dibawanya juga jangan mau tempat yang tertutup dan banyak orang atau crowded gitu kan. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Jadi tidak hanya kita menggunakan APD baik masker atau face shield, tapi juga kan ada jarak dan ada durasi seberapa lama juga, dan ventilasi itu. Semuanya benar-benar memiliki peran masing-masing untuk tercapainya itu ya, prokes. kayak keju gitu ya. Jadi maksudnya banyak faktor gitu ya. Nanti yang satu ditutupin sama yang lain, yang satu ditutupin sama yang lain. Oke. Jadi kayaknya itu ya dok ya yang bisa kita bawa. Ini mengerikan. Dok, ada data tentang kematian karena MIS, kasus kematian karena belum MIS? sih, belum ada ya. Oke, belum ada, tapi ternyata ada ya. Banyak. Ternyata banyak ya. Jadi yang paling dekat, kenapa salah satu tadi saya sampaikan gitu, ini kita harus tahu nih, orang tua harus waspada, nggak bisa kita tutup mata gitu, karena yang ada teman dekat saya juga anak putranya meninggal di usia 13 bulan gitu ya. Dokter Dila juga bilang bahwa aduh kemarin itu Adam tipis sekali gitu ya. Jadi kalau
benar-benar kejar-kejaran sama waktu gitu dan lain-lain. Jadi yuk mari kita lebih waspada lagi gitu. Ini tidak nyaman memang, tapi nggak nyaman didengar, tapi saya pikir semua orang tua perlu tahu dan perlu waspada gitu ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Dila udah Sama-sama. berkenan sharing sama kami semua di sini. Teman-teman terima kasih banyak juga sudah bergabung. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dilindungi ya. Jadi prokes gitu ya. Ini sekarang kita hal yang nggak bisa dilepas saat ini. Bisa ya. Dan vaksin. Ayo vaksin teman-teman. Pokoknya ya. kalau bisa vaksin diambil aja. Sebenarnya sih nggak ada halangan untuk vaksin kecuali memang dia alergi terhadap komponen vaksinnya atau dia sedang sakit akut, misalnya lagi demam. Nah, jadi mau dia nanti ternyata lagi vaksin, terutama untuk lansia nih ya, misalnya punya riwayat darah tinggi, diabetes apa, sebetulnya nggak masalah, vaksin aja. Malah dengan dia punya komorbid itu harusnya segera membuat dia lebih direkomendasikan untuk mendapatkan vaksinasi. Oke. Mari teman-teman ya, ini lagi menurun, mau tatap muka, ada beberapa yang sudah merencanakan liburan mungkin gitu ya, balik lagi liburan, kita juga perlu refreshing mungkin segala macam, tapi tetap new normalnya, prokesnya, vaksinnya gitu ya harus dijaga gitu. Dokter Dila ada penutup dari Dokter Dila? Iya, jadi kondisi COVID ini kan terbilang baru 1 tahun lebih ya, baru mau 2 tahun. Jadi jangan heran kalau akan selalu ada update-update terbaru yang mungkin membuat kita kaget dengan kondisi-kondisi terbarunya apa saja. Jadi kita perlu tahu, jangan malah karena kita takut jadi nggak mau tahu, nanti kita malah jadi kurang aware atau jadi malah jadi kebablasan abai takutnya. Nah, ya anggap aja ini bahwa ya memang seperti ini kehidupan kita akan ke depannya, yang belum tahu sampai kapan ya kita yang harus beradaptasi dengan kondisi ini, karena kita yang manusia, kita yang diberikan Allah akal untuk kemampuan untuk menangani ini, ya seperti inilah adanya saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Ini kata-kata semoga kita semua sehat itu udah bukan basa-basi ya. Itu benar-benar bukan basa-basi, tapi benar-benar doa gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Ini udah mau dadah-dadah. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Dila. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat sore.